Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ini Ibu akan menjelaskan tentang preparasi sampel untuk analisis secara spektrofotometer serapan atom. Yang Ibu jelaskan nanti tentang destruksi basah, ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan share PPT-nya. Oke, kita akan mulai materinya preparasi sampel untuk analisis secara spektrofotometer serapan atom. Oke, nanti sampel yang akan kita analisis adalah sampel minuman dalam kemasan. Ini warnanya merah. Ya, ini sampelnya warnanya merah, minuman dalam kemasan. Mereknya merek X. Warnanya merah, rasanya rasa stroberi. Ya, kita ingin menganalisis cemaran logam Fe, Cu, arsen, dan Hg. Nah, nanti yang akan kita analisis adalah Fe, Cu, dan Hg, ya, dengan sistem atomisasi yang berbeda. Tapi nanti yang akan Ibu berikan di sini, yang Ibu berikan gambaran destruksinya atau preparasi sampelnya adalah ini untuk preparasi sampel logam Fe dan Cu, ya. Nanti kan yang berbeda adalah si pelarutnya saja. Oke, ini sampelnya. Kita harus sediakan piala gelas 100 ml. Ini satu untuk belangko koreksi. Kemudian ini ada simplo dan duplo. Kalau kalian mau melakukan triplo nanti pada saat kelas 4 atau pada saat penelitian silahkan. Ya, minimal ada simplo dan duplo di piala gelas. Kita akan melakukan preparasi dengan cara destruksi basah. Oke, lalu sesuai dengan instruksi kerjanya, ini persiapan sampel minuman dalam kemasan. Nah, kita akan pipet 5 ml. Nah, ini perkenalkan, ini adalah Pak Ali, salah satu tim praktikum analisis instrumen. Nah, Pak Ali memipet sampelnya sebanyak 5 ml, ya, ke simplo, ke gelas piala yang sudah dilabel simplo dan duplo. Oke, berarti kalau sampel itu harus terukur di pipetnya, ya, berarti pakai pipet volume, ya. Nah, lalu setelah sampel kita pipet ke dalam piala gelas, simplo dan duplo, kita bekerjanya di ruang asam, ya. Oke, kita bekerja di ruang asam. Nah, ini belangko koreksi masih kosong. Karena belangko koreksi nanti yang akan didestruksi adalah si pendestruksinya. Nah, sesuai dengan instruksi kerja, si minuman dalam kemasan ini akan kita destruksi menggunakan reaksi HNO3 65% berat per berat pro-analisis, ya. Kalau botol pro-analisis itu seperti ini. Oke, kita menambahkannya 10 ml. Ya, dalam proses nanti Ibu akan jelaskan, bisa saja penambahan pendestruksinya itu lebih dari 10 ml, tergantung nanti proses pada sistem destruksinya. Ya, bisa saja lebih dari 10 ml, tapi dibiasakan menambahkan pendestruksinya itu bertahap. Jadi mulai sedikit-sedikit dulu. Kita ikuti IK-nya saja, kita menggunakan HNO3-nya sebanyak 10 ml. Kita lihat. Ya, Pak Ali menambahkan masing-masing piala gelasnya dengan HNO3 yang pekat proanalisis sebanyak 10 ml untuk simplo, duplo, dan belangko koreksi. Ya, hati-hati, semua preparasi atau destruksi, khususnya destruksi basah, kita lakukan di ruang asam. Lalu setelah ditambahkan dengan reaksi asam nitrat, ya, jangan lupa ditambahkan batu didih. Jadi batu didih itu untuk menambah panas, ya. Jadi mengumpulkan dulu di batu didih itu, makanya ada gelembung-gelembung kecil, ya, di batu didih itu untuk menambah panas dan memeratakan panas, gitu ya. Jadi prosesnya akan lebih cepat. Jadi dia mengumpulkan panas tuh batu didih itu, ya, sehingga prosesnya akan lebih cepat. Jangan lupa nih tambahkan batu didih. Setelah ditambahkan batu didih ke dalam piala gelas yang berisi sampel simplo, duplo, dan belangko koreksi, kita tempatkan di hot plate, ya. Kita tempatkan di hot plate.
Lalu kita setting suhunya. Di instruksi kerja adalah suhunya 150 derajat Celcius. Tapi hati-hati, kita tidak boleh setting langsung suhu 150 derajat Celcius. Jadi kita harus settingnya di suhu rendah dulu. Ya, misalnya kita setting di suhu 100 derajat dulu sampai melihat proses terjadinya destruksi atau proses penguraiannya. Jadi nanti kita settingnya 100 derajat dulu ya sampai terlihat prosesnya destruksi. Oke, ingat tidak langsung 150. Ya, kalau 150 atau nanti pendestruksinya menggunakan asam sulfat itu langsung panas gitu, langsung keluar. Ya. Oke, lanjut. Setelah disetting dengan suhu yang bertahap, nah ini dalam prosesnya seperti ini. Ya, kita lihat kenapa dari warna merah itu bisa berubah menjadi warna coklat seperti ini. Nah, suatu senyawa organik itu mengandung unsur-unsur yang isinya ada CHONS, itu biasanya organik. Ya, CHONS ini terikat dalam senyawa-senyawa organik, bisa di pengawetnya, bisa di pemanisnya, bisa flavornya, bisa pewarnanya dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur ini terikat pada senyawa-senyawa organik yang terdapat dalam sampel. Jika kita panaskan, artinya dipanaskan itu dioksidasi. Jadi proses destruksi itu adalah proses oksidasi, menghancurkan, mengubah senyawa organik menjadi anorganik, mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, yang tadinya unsur-unsur CHONS ini yang terikat dalam senyawa organik dalam sampel itu kan teroksidasi, ya, memecah atau terurai menjadi masing-masing unsurnya. Nah, kalau dipanaskan berarti C jadi apa? CO2 uap hilang, H H2O, O jadi O2 atau H2O, N menjadi NO2, S menjadi SO2. Nah, yang kira-kira warnanya coklat ini apa dari senyawa unsur ini? Yang terlihat jelas, kalau SO2 kan warnanya putih. Nah, dia berubah menjadi warna coklat atau muncul uap coklat itu berasal dari N yang berubah menjadi NO2. Itu uapnya warnanya coklat. Nah, berarti kalau terlihat di sini, berarti sudah ada proses penguraian atau oksidasi dari sampel. Sudah terurai itu senyawa-senyawa organiknya. Yang terlihat ini adalah NO2 berwarna uap coklat. Nah, di sini Bu, kok nggak ada batang pengaduk ya? Nah, hati-hati dalam proses destruksi itu tidak disarankan menggunakan batang pengaduk untuk mengaduk. Karena nanti sampelnya itu akan menempel di batang pengaduk gitu ya. Jadi ada kontaminan bisa nanti menyebabkan kesalahan negatif atau ada kontaminan dari batang pengaduk. Jadi prosesnya nanti mengaduknya seperti apa, nanti ada gambarnya. Nah, jika sudah terjadi proses destruksi atau sudah muncul, ini berarti sudah mulai mendidih, ya, sudah muncul uap-uap NO2 ini, yang lain kan tidak terlihat ya. Nah, kita boleh, nanti hasilnya kalau dibuat dari reaksi adalah hasil dari destruksi adalah tersisa adalah oksida logam. Oksida logam itu adalah logam yang akan kalian analisis. Oksida logam itu sendiri adalah anorganik. Jadi destruksi itu mengubah senyawa organik menjadi anorganik atau oksida logam. Ya. Nah, jika sudah proses seperti ini, sudah mulai terlihat perubahan warna dan muncul gas NO2-nya, kita boleh menaikkan suhunya sampai suhu yang kita inginkan atau sesuai dengan instruksi kerja. Dinaikkan menjadi 150 derajat Celcius. Ya, udah proses mendidih gitu ya. Nah, nanti dilihat warnanya akan lebih pekat nanti dalam prosesnya. Karena makin mendidih, lama-lama akan hilang itu semua senyawa organiknya itu akan hilang. Ya, kalau belangko koreksi kan isinya hanya pendestruksi saja, hanya HNO3 saja, berarti dia hanya surut ya. Sedangkan sampelnya merupakan senyawa organik, dia akan terjadi perubahan seperti ini. Ya, nanti suhunya dinaikkan menjadi 150 derajat Celcius, itu larutannya akan lebih mendidih.
Nah, dalam proses seperti itu, bagaimana supaya merata atau kita harus mengusir gas NO2 yang ada dalam sampel kita. Karena kalau gas NO2-nya ini terperangkap dalam piala gelas ini, kita tidak bisa melihat perubahan yang harusnya larutannya warna merah itu berubah menjadi jernih tidak berwarna. Jadi sekali-sekali kita harus mengusir NO2 yang terperangkap dalam si sampel kita. Dengan cara apa? Dengan cara sekali-sekali kita aduk. Nah, aduknya bukan pakai batang pengaduk, aduknya pakai gegep besi dan bukan dicapit. Ya, bukan dicapit, tapi dicapitnya di luar piala gelasnya. Dan sekali-sekali harus diaduk, dicapit. Ya, fungsinya adalah untuk homogenisasi atau tadi pengganti batang pengaduk dan sekaligus adalah mengusir NO2 yang terperangkap dalam sampel kita atau dalam lautan kita. Nah, nanti pada saat ngaduk itu NO2-nya akan keluar. Ya. Nanti lama-lama, nah ini sekali-sekali diaduk. Ya, jadi kalau destruksi itu tidak boleh ditinggal, karena kalau ditinggal bisa habis atau gosong. Ya, jadi kita harus perhatikan dalam prosesnya dan harus sekali-sekali diaduk dengan cara seperti yang dicontohkan di gambar ini. Ya, nanti kita lihat selanjutnya. Nah, setelah prosesnya si larutannya ini akan surut dan warna coklatnya dari gas NO2-nya itu akan berkurang. Kira-kira larutannya jernih. Ya, jadi proses destruksi itu selesai adalah larutannya surut, ya, larutannya surut tapi dia jernih. Dan gas NO2-nya sudah tidak terlalu pekat. Tapi nanti kalau dalam proses ini larutannya sudah surut tapi warnanya masih pekat, itu berarti proses destruksinya belum selesai. Apa yang harus kalian lakukan? Berarti kalian harus menambahkan lagi si pendestruksinya. Yang tadinya hanya 10 mili, kita harus tambahkan lagi bertahap, jangan 10 mili lagi. Kita tambahkan lagi saja 5 mili. Ya, tambahkan 5 mili, lalu kita panaskan kembali. Nah, ini prosesnya. Jadi, Ibu sudah bilang di awal, sudah katakan di awal, 10 mili itu adalah minimalnya. Jadi, kalau dalam destruksi itu tidak ada fix, pendestruksinya itu fix 10 mili atau 20 mili. Tapi dalam proses destruksinya itu harus ditambahkan bertahap supaya kita nggak buang-buang waktu. Bayangkan kalau misalnya kita punya sampel 5 mili, kita langsung tambahkan pendestruksi HNO3 itu 20 mili misalnya, yang ada nanti organiknya sudah hilang, larutannya sudah jernih, pekerjaan kita adalah menunggu HNO3-nya habis. Itu akan lebih lama. Jadi kita tidak tahu sebenarnya kebutuhan pendestruksi yang kita gunakan itu berapa terhadap sampel kita. Ya, jadi kita tambahkan bertahap. Jadi kalau sampelnya 5 mili, 2 kali lipatnya lah 10 mili dulu untuk menambahkan si HNO3-nya. Nah, kalau prosesnya sudah seperti ini, berarti ini proses destruksinya sudah selesai. Artinya larutannya sudah jernih, volumenya sudah tersisa kurang lebih 5 mili. Nah, yang coklat ini nanti dia akan terusir pada saat kita diamkan, ya, NO3-nya akan hilang, atau kita usir pada saat kita melarutkan. Tapi ingat, kalau larutan sampel kita kurang dari 5 mili tapi masih berwarna coklat pekat, atau masih keruh, ya keruh, sudah warnanya sudah berubah gitu ya, tapi keruh, berarti itu proses destruksinya belum selesai. Maka kalian harus menambahkan lagi bertahap si pendestruksinya. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Belangko koreksinya HNO3-nya sudah surut, kemudian sampel duplonya sudah surut, simplonya sudah surut. Kemudian kita matikan atau kita turunkan suhunya. Ya, lihat perubahannya dari warna merah ya yang mengandung senyawa-senyawa organik, itu senyawa organiknya itu hilang. Di dalam ini adalah oksida logam. Di awal Ibu sudah jelaskan tersisa 5 mili. 5 mili itu apa sih? 5 mili itu terdiri dari oksida logam yang akan kita analisis jika ada. Di sini mungkin saja ada Fe dan Cu. Ya, makanya untuk analisis Fe dan Cu dengan sistem atomisasi nyala atau sistem atomisasi yang sama, ini destruksinya satu paket nih. Dalam sampel bisa saja ada Cu dan Fe. Ya, kalau misalnya nanti
destruksi untuk arsen dan Hg sama satu paket lagi. Simplo, duplo, blanko koreksi, di situ kemungkinan ada arsen dan Hg. Destruksinya sama, hanya nanti melarutkannya berbeda, pakai pelarut yang berbeda. Nah, setelah selesai seperti ini, prosesnya sudah selesai, ini memakan waktu kurang lebih sekitar setengah jam. Kalau sampelnya simple seperti yang tidak terlalu kompleks lah ya, tidak terlalu kompleks seperti minuman dalam kemasan. Kalau sampelnya semakin kompleks, senyawa organiknya semakin banyak, apalagi padatan, misalnya susu bubuk atau makanan berupa nugget, itu prosesnya akan lebih lama dan kamu bisa saja menambahkan pendestruksi berkali-kali. Gitu. Ya, jadi harus dilihat prosesnya. Nah, jika sudah selesai si hot plate-nya dimatikan atau diturunkan suhunya, nah kita turunkan dulu ke dasar ruang asam. Supaya apa? Menyesuaikan suhu, jangan langsung ke baki. Kita siapkan baki berisi air, ya. Tapi dari hot plate ini tidak boleh langsung ke baki. Kalau langsung ke baki nanti piala gelasnya pecah. Ya, jadi diturunkan dulu ke dasar ruang asam supaya suhunya turun dulu. Ya, penyesuaian suhu. Nah, kalau sudah hangat, kalau didiamkan di sini kan lama. Nah, supaya cepat, setelah hangat kita masukkan ke dalam baki yang berisi air. Lihat di sini warnanya masih ada warna coklat dari gas NO2. Pada saat didinginkan, lama-lama kan uapnya hilang. Nah, larutannya seperti ini. Larutan jernih. Ini adalah persyaratan larutan sampel bisa dianalisis menggunakan spektral fotometer serapan atom. Duplo, simplo, dan blanko koreksi. Warnanya menjadi jernih. Ya, lihat. Nah, setelah dingin, ini hasil destruksinya nih. Berarti ini hasil destruksinya berhasil. Dan foto ini betul-betul kami lakukan. Jadi bukan warnanya kuning, kemudian kita ambil larutan isinya air. Tapi ini benar-benar proses yang kita lakukan pada saat destruksi untuk Ibu sampaikan kepada kalian. Ya, nah ini udah selesai, sudah dingin. Ya, sudah dingin. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus melarutkan ke dalam labu ukur yang 50 mili sesuai dengan IKA. Tekniknya seperti biasa, pakai batang pengaduk. Ya, dimasukkan ke dalam labu ukur pakai corong, ya diganjel, dimasukkan ke labu ukur, nanti dibilas pakai labu semprot seperti biasa. Yang simplo, duplo, dan blanko koreksi itu dilakukan hal yang sama. Jangan lupa, nanti piara gelasnya itu kalian bilas dengan menggunakan labu semprot, supaya tidak ada yang tersisa di piara gelas. Tekniknya balik lagi ke teknik seperti gravimetri, ya, melarutkan sampel atau gravimetri atau volumetri, yang memasukkan zat ke dalam labu ukur. Ya, setelah dimasukkan ke dalam labu ukur, nah perbedaan preparasi sistem atomisasi nyala dengan sistem atomisasi hidrida, nanti setelah dimasukkan ke labu ukur, kalau Fe dan Cu itu pelarutnya air suling. Kalau sistem atomisasi hidrida dan penguapan, itu pelarutnya adalah HCl 0,1. Tapi prosesnya sama. Bisa dipahami ya? Oke, ini untuk sampel cairan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam labu ukur 100, kita encerkan dengan air suling, encerkan, himpitkan, dan homogenkan. Nah, sampel ini dari warna merah tadi menjadi jernih, ini siap untuk kita analisis kadar logam Cu dan Fe-nya atau arsen dan Hg-nya bersamaan dengan deret standar yang sudah kita buat. Jadi buatnya bareng-bareng. Nah, ini adalah cara preparasi sampel khusus untuk destruksi basah. Kalau destruksi kering ya sistemnya seperti pengabuan yang kalian lakukan pada saat kelas 11 gitu ya. Kalau sampelnya padatan seperti apa Bu? Prosesnya sama, ditimbang. Ya, setelah ditimbang kalau destruksi basah sampelnya ditimbang, masukkan ke dalam piala gelas, itu ditambahkan pendestruksi, lakukan hal yang sama, hanya tidak boleh diaduk dengan batang pengaduk. Jadi nanti diaduknya dengan gegep besi sampai mendapatkan hasilnya larutan jernih homogen. Yang tersisa ada oksida logam. Tadi tidak ada proses penambahan asam lagi karena sisa asamnya itu berasal dari
larutan yang 5 mili dari sisa pendestruksi yang belum habis semua. Nah, ini adalah proses destruksi untuk preparasi sampel analisis secara SSA. Mudah kan? Nah, kita lihat kondisinya, apakah kalian bisa melakukan langsung destruksi dengan kondisi seperti ini, atau nanti kalian benar-benar akan melakukan destruksi ini pada saat kalian kelas 4, PKT, atau nanti pada saat kalian prakerin. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang destruksi basah. Mudah-mudahan kalian paham. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita bisa mencoba langsung. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.